Makan ketupat isi terasi, ketupatnya beli dari Bali. Hai Sobat Movie, jumpa lagi dengan Mimin yang imut ini. Langsung aja kagak usah kelamaan, siapa sih yang kagak tahu sama si ganteng ini? Leonardo DiCaprio, yang terkenal di dunia perfilman. Di sini Mimin akan kasih tahu film bokeh-bokeh yang ada mas gantengnya. Tapi setelah yang satu ini. Yang pertama, Catch Me If You Can. Film kriminal biografi Amerika tahun 2002 yang disutradarai dan diproduksi oleh Steven Spielberg. Film yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Dan film ini bergenre drama komedi yang diangkat dari kisah nyata. Catch Me If You Can menceritakan perjalanan hidup Frank William yang merupakan seorang konsultan keamanan Amerika Serikat yang mampu membedakan cek asli dan palsu. Bahkan alur cerita yang dibawakan film ini adalah maju mundur. Film yang dimulai saat Frank berada di penjara super ketat di Perancis. Terus dan lanjut season selanjutnya sekilas balik yang menjelaskan mengapa Frank bisa sampai berada di penjara Perancis. Dan asiknya film ini berdurasi yang sangat panjang dan dibawakan dengan tempo yang sangat lambat. Akan tetapi film ini tidak akan membuat penonton mati atau bosan. Ya, yang namanya genre komedi, bos. Biarpun lambat ya bahagia, senang. Yang kedua, Inception. Inception adalah film fiksi ilmiah tahun 2010 yang disutradarai oleh Christopher Nolan dan diproduksi oleh Christopher Nolan juga, dan diaktori atau dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Film ini mengandung plot twist yang membuat penonton merasa penasaran sekaligus bingung. Selain itu, akhir dari film ini juga menimbulkan tanda tanya. Inception merupakan film bergenre acting tentang seorang pencuri yang memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam mimpi orang lain. Ngeri banget. Lanjut ke nomor 3, yaitu The Great Gatsby. The Great Gatsby adalah film drama romansa 3D tahun 2013. Ini merupakan adaptasi dari novel berjudul sama karya Scott Pilgrim tahun 1925. Film ini ditulis dan disutradarai Baz Luhrmann dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Alurnya bercerita tentang kehidupan miliarder Jay Gatsby dan tetangganya Nick yang menceritakan kembali pertemuannya dengan Gatsby pada puncak masa Rolling Twenties. Tak hanya sisi misterius sosok Gatsby dari film ini adalah tentang kehidupan pribadi Nick, kehidupan sepupu Nick dengan suaminya yang takut selingkuh, bagaimana kehidupan orang kaya dan orang miskin di Amerika pada masa itu, dan mengungkapkan rahasia yang berakhir tragis. Ngeri amat film ini lama-lama. Tapi dari filmnya spoilernya emang berjumbu gitu. Ini kayaknya recommended ini buat jomblo-jomblo. Jomblo-jomblo. Buat para movie. Rugi kagak lihat ini nih, romantis banget nih. Mimin juga penasaran kampret. Oke, lanjut yang keempat, The Wolf of Wall Street. Film biografi komedi kejahatan Amerika Serikat tahun 2013
yang disutradarai oleh Martin Scorsese dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Film ini diusung dari kisah nyata, yaitu Jordan Belfort perjuangan menjadi pilang saham yang sangat kaya raya. Jordan bersama temannya Daniel bekerja sama untuk membesarkan perusahaan pialang baru bernama Sutton Walkmont. Mereka akhirnya mendapatkan kesuksesan dan menghasilkan sangat banyak uang. Money, money, money. Oh no. Namun di tengah kesuksesannya tersebut, mereka terlibat dalam bisnis ilegal yang membuat mereka harus berurusan dengan penegak hukum. Dari film ini kita dapat belajar banyak hal. Kita harus berani membuat perubahan dan selalu optimis dalam menatap masa depan kita. Dan masih banyak hal yang sebenarnya belum kita ketahui, maka dari itu jangan lelah untuk pikiran dalam mempelajari hal-hal yang baru. Asik. Nomor 5, Shutter Island. Shutter Island pertama kali tayang pada 2010 silam. Film ini kembali menampilkan kolaborasi sutradara ternama Martin Scorsese dan aktor Leonardo DiCaprio. Bahkan film ini bercerita tentang narasi rumit, gangguan psikologi, dan praktek lobotomi yang sekarang sudah dilarang penggunanya dalam pengobatan gangguan jiwa. Film ini merupakan adaptasi dari novel bertajuk sama yang dikarang Dennis tahun 2003 silam. Sebagai pembukaan, film Shutter Island termasuk film psikologis yang rumit dengan dua narasi berbeda. Fragmen 1 yaitu menerangkan tentang pertengahan tahun 1900-an, seorang presiden rumah sakit jiwa Rachel Salado menghilang. Dan di fragmen yang kedua, salah satu dokter melakukan pengobatan jiwa dalam bentuk drama mengikuti alur imajinasi pasiennya. Gila bener nih dokter. Kapan sembuhnya itu yang sakit kalau mengikuti imajinasi bacot. Canda ya Min. Oh ya, Mimin sampai lupa, ini film kalau para sobat movie, sobat film yang suka film misteri ini cocok buat kalian. Ada rasa misterinya dan ada rasa sadisnya sedikit gitu. Cocok buat kalian yang suka misteri film. Hantu. Lu aja udah hantu. Mimin. Yuk, nggak usah kelamaan, kita lanjut ke yang nomor 6. Ada apa yang di nomor 6? Yuk, langsung aja. Gang of New York. Kehidupan kita yang sekarang nggak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Contohnya adalah kemerdekaan yang sudah melalui proses panjang sehingga bisa kita nikmati saat ini. Demi mendapatkan kemerdekaan itu, orang-orang yang berjasa di masa lalu rela melewati perjuangan yang nggak mudah. Ketika zaman sebelum modern seperti sekarang, perebutan kekuasaan itu lebih sering diselesaikan melalui peperangan. Nggak terkecuali kota New York yang terkenal juga melewati proses panjang, bahkan melewati peperangan antara dua komplotan atau dua kelompok. Cerita itu diangkat dalam film Gang of New York. Yuk kita kepoin. Gang of New York. Film ini menceritakan dua geng terlibat dalam pertempuran mematikan untuk memperebutkan kekuasaan. Akan tetapi serta menimbulkan rasa balas dendam yang sangat dalam.
Gang of New York adalah film drama kriminal Amerika Serikat tahun 2002 yang disutradarai oleh Martin Scorsese dan diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Bahkan film Gang of New York mendapatkan review positif dari para kritikus dan memiliki rating yang sangat tinggi, yaitu 7,5% berdasarkan 25 ulasan dengan rating rata-rata 7,1/10, mendapatkan skor 72 dari 100 berdasarkan 39 kritik, menunjukkan ulasan yang baik berdasarkan Cinema Score. Film ini mendapatkan nilai B dari penonton film untuk kelas A+ sampai F. Buset, dah mantap ini buat recommended anak-anak para STM yang sukanya tawuran. Nih, contoh nih dari film nih. Kagak lihatnya seluan STM beneran. Ada trik-triknya nih. Kelahi di sini tawuran secara alami. Film ini juga banyak menyertakan elemen dalam cerita, mengangkat tema utama konflik antara dua kelompok yang berbeda, dan ada nuansa politis tentang pemilihan sheriff yang kelak akan berpihak pada yang menang. Bahkan ada juga korupsi yang dilakukan pihak berwajib. Dan yang terakhir agak parah, sentimen pribumi dan imigran yang menjadi identitas perbedaan dua kelompok. Ngeri, ini film cap terus, tawur terus. Oke, yang terakhir Titanic. Siapa sih yang kagak kenal dan kagak pernah menonton film yang satu ini? Film yang pernah membuat rusuh resah alias kekeluhan dunia, yaitu adalah film Titanic. Titanic adalah film epik, romansa, dan bencana Amerika Serikat diproduksi tahun 1997 yang disutradarai oleh James Cameron dan diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Inspirasi Cameron adalah membuat film ini didasarkan pada daya tariknya terhadap bangkai kapal RSM Titanic. Ia ingin menyampaikan pesan emosional dari tragedi dan berpikir bahwa kisah cinta yang diselingi dengan tragedi kematian penting untuk menciptakan pesan tersebut. Aduh, Cameron, Bong, udah mati dibuat cerita, susah amat sih buat cerita, tapi kok bisa terkenal ya. Romantis sih, nggak kayak Mimin nih, selalu zong. Selain drama romantisnya yang memikat hati dan sangat membekas, film yang disutradarai oleh James Cameron ini juga memberikan pesan kemanusiaan di balik tragedi tenggelamnya sebuah kapal paling megah dan tercanggih di zamannya. Pesan yang pertama, adanya pertanggungjawaban moral dan dedikasi penuh pada tugas. Dan yang kedua, tidak mudah menyerah demi mempertahankan hidup meski dalam kondisi paling tragis dan tinggal kekasih. Oke, lanjut untuk pesan yang ketiga, jangan sombong apalagi meremehkan kekuatan Tuhan. Dan pesan moral yang keempat adalah dalam sebuah musibah, hilangkan status kedudukan, pangkat, dan harta, sebab semua nyawa manusia itu berharga. Dan yang terakhir, dari sebuah kesan moral di film Titanic ini, kematian bukanlah akhir dari sebuah cinta yang tulus, karena cinta yang tulus dibawa mati. Jadi perhitungannya mati karena cinta. Cinta yang tulus gak pernah mati. Ribet juga ya punya cinta. Untung aja cinta di desaku udah nikah. Mimin selalu bercanda. Oke, itulah film bokeh-bokeh yang Mimin rangkum ala-ala Bambang Tampan, yaitu Leonardo DiCaprio. Sobat Mumpi rugi kalau tak mencari dan menontonnya. Biarpun udah lama rilis, namun film ini masih saja tetap kece. Dan untuk para anak STM, ya STM, jangan lupa tuh dilihat film yang udah Mimin rekomendasikan tawurannya.
Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara like dan sertakan komen kalian di kolom komentar agar Mimin tahu dan Mimin semangat untuk melanjutkan karya Mimin. Satu lagi yang jangan sampai kalian lupakan untuk mendukung Mimin, yaitu dengan subscribe jempolnya ditener terus biar Mimin tetap jos. Oke, sekian dari Mimin. Terima kasih. Burung dara burung cendrawasih. Cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Goodbye. See you next time.